Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Halo rekan-rekan semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya pada saat menonton video ini. Perkenalkan, saya Poppy yang akan membawakan sesi Dynamic Talk pada hari ini bersama Ibu Eva Marpaung MSc yang akan sharing nih sama kita tentang pengalamannya di project yang timnya kecil namun menjalani project development yang fast-paced dan beresiko tinggi. Nah, sudah bersama saya juga nih, yaitu Mbak Eva. Halo Ibu. Halo Poppy. Gimana kabarnya nih Mbak? Baik ya? Iya. Oke, nah boleh nih Mbak, sebelum kita mulai lebih dalam, mungkin Mbak Eva boleh perkenalkan dirinya nih dari background kerja yang sudah dijalani sama Mbak Eva sehari-harinya gitu. Silahkan Mbak. Oke, halo semua. Saya Eva. Ya, so far sejauh ini experience saya itu banyaknya di IT ya. Jadi saya punya beberapa pengalaman bekerja di perusahaan startup. Dan biasanya manage tim IT atau tim data seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih Mbak yang mau dijelasin nih untuk rekan-rekan yang sedang menonton video ini? Mungkin udah itu dulu ya. Oke, udah. Nanti kita ngobrolnya akan lebih panjang di pertanyaan-pertanyaannya ya Mbak Eva. Benar. Oke, mungkin kalau gitu kita akan masuk ke pertanyaan pertama nih Mbak. Untuk kita mengerti kalau kekompakan tim itu adalah penting ya kan ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Eva sendiri untuk proyek yang beresiko tinggi dengan banyak stakeholders gitu ya Mbak, gimana sih Mbak sebaiknya itu caranya kita untuk ngerangkul tim kita Mbak? Oke, ya kalau kita mengerjakan proyek dengan stakeholder yang banyak itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengikutsertakan tim dari awal. Jadi timnya itu merasa punya ownership yang sama terhadap proyek yang kita kerjakan. Yang kedua adalah mengidentifikasi stakeholder. Jadi kita ini harus tahu nih stakeholder kita itu siapa, ekspektasinya apa, objektifnya apa, nah influence-nya juga bagaimana gitu. Jadi ini penting untuk kita nanti bisa memprioritaskan mereka ke depannya. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Jadi kita harus, karena tadi banyak stakeholder ya, jadi kita tuh harus punya regular meeting yang bisa kita jadikan platform kolaborasi di mana kita bisa bertanya atau minta feedback atau review dari stakeholdernya, dari stakeholder yang ada di proyek tersebut gitu. Selain itu kita juga untuk menjaga komunikasi kita bikin kayak grup chat atau email trading. Nah, di situ kita bisa update progress kepada stakeholder dan juga bisa mendiskusikan hal-hal terkait project dengan stakeholder. Jadi kalau misalnya ada update, ada kendala tuh kita bisa langsung tanyakan ke stakeholder atau bisa langsung diskusi apa aja di situ gitu. Oke, jadi awalnya tuh dianalisis dulu ya Mbak ya, berarti terus nanti dilanjutkan dengan komunikasi yang maintain komunikasi dengan baik gitu ya kepada para stakeholdersnya. Oke, nah kita lanjut nih Mbak ke pertanyaan kedua nih. Menurut pengalaman Mbak Eva sendiri gitu ya, gimana sih Mbak tim kecil itu dapat mengelola prioritas dengan tenggat waktu yang bersaing gitu ya, secara efektif dalam proyek yang agile dan bergerak cepat gitu Mbak? Ya, itu banyak cara ya, cuman kalau berdasarkan pengalaman saya, yang pertama adalah kita harus define dulu nih goal dan objektif dari project itu apa. Karena berangkat dari situ kita bisa nge-prioritaskan task-tasknya dan juga bisa ngefilter nih mana task yang penting, yang urgent atau yang gak penting dan gak urgent seperti itu. Jadi kita gak bingung lagi gitu. Yang kedua, setelah kita
memfilter task-tasknya, kita juga bikin jadwal pengerjaan dari task-task itu sesuai dengan prioritas yang sudah kita sepakati. Nah, sudah kita bikin penjadwalannya, kita juga tidak lupa untuk memonitor progres dari task-task tersebut. Apakah tim kita itu masih tetap on track dalam pengerjaannya, tetap fokus, atau malah mengerjakan hal-hal yang bukan prioritas kita sekarang, seperti itu gitu. Dan yang terakhir adalah kita harus jadi fleksibel gitu. Kenapa? Shit happen gitu. Jadi kadang itu kita tiba-tiba stakeholder kasih task yang di luar scope, atau ada request yang mendadak seperti itu kan, yang harus dilakukan saat itu juga gitu. Atau kita tidak bisa negotiate deadline sama stakeholder. Nah, hal-hal seperti itu tuh sering terjadi. Jadi kita bukan sering terjadi ya, ada. Jadi kita harus lebih fleksibel dan mau kerja lebih gitu ya untuk bisa achieve target yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Seperti itu sih. Oke. Nah Mbak, sebenarnya apa sih Mbak yang Mbak Eva gunakan gitu ya untuk membangun kepercayaan gitu ya dan komunikasi efektif dalam tim yang kecil agar timnya itu tuh bisa melewati setiap challenge dan tantangannya gitu Mbak? Menurut saya menjadi pendengar yang baik itu adalah salah satu skill yang wajib dimiliki seorang leader. Jadi ketika kita mau mendengarkan concern, feedback atau apapun itu dari tim akan merasa dihargai gitu. Ketika tim kita sudah merasa dihargai, mereka akan ada rasa, oh, I belong to this team, I'm part of this team. Nah, ketika mereka udah merasa bagian dari tim, maka dengan sendirinya menurut saya kepercayaan dan komunikasi itu akan ada di tim kita gitu. Oke. Jadi sebagai leader tuh bukan hanya jago berbicara sebenarnya tapi juga ada willing to listening-nya gitu ya Mbak ya. Kadang kita kan lebih kayak dipaksa untuk cara berkomunikasi yang efektif, tapi jarang untuk diajari, kayak di-encourage untuk jadi pendengar yang produktif atau efektif seperti itu gitu. Betul, setuju sekali. Oke, lanjut nih Mbak ya. Gimana sih Mbak menurut Mbak Eva sendiri gitu ya caranya agar anggota tim tetap termotivasi dan fokus gitu Mbak dalam pressure yang tinggi gitu, lingkungan project stres yang tinggi gitu Mbak? Dalam pengerjaan project itu stres itu pasti ya, burnout itu pasti gitu. Namanya juga kita kerja gitu kan ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap memotivasi tim. Tapi ada menurut saya 2 hal yang menurut saya itu simple tapi penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah allow your team to take a rest. Jadi, saya selalu bilang sama tim saya, kalau kalian stres, burnout, lagi low motivation, lagi stuck otaknya gitu kan ya udah istirahat dulu. Yang penting kalian izin sama saya, karena takutnya kan tiba-tiba ada hal urgent ya. Jadi saya bisa backup mereka seperti itu. Jadi kalaupun kita paksain mereka untuk tetap kerja gitu kan, hasilnya pasti nggak baik ya, nggak bagus ya. Jadi lebih baik mereka istirahat dulu, nanti juga mereka bisa keep up untuk ngerjain proyek tersebut gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah entertain them gitu. Namanya kita udah stres ya. Kalau stres itu kan pasti nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir aja susah gitu kan ya. Jadi biasanya kita tuh keluar ngopi, makan bareng, atau kadang main badminton ya, supaya bisa nge-release stres gitu. Habis dari itu pasti kita moodnya udah agak sedikit baikan gitu. Jadi kita bisa mulai lagi untuk mengerjakan proyek kita. Itu sih. Oke, ternyata selain bekerja juga harus keperluan hati ke hati dengan tim tuh juga penting ya sebenarnya Mbak Eva ya. Benar. Karena kalau aku nggak tahu ya, tapi kalau tim tech itu udah moodnya turun itu agak susah ya untuk dibangkitkan lagi. Jadi sebelum turun tuh kita udah harus ini anak lagi udah mulai di fase low motivation, kita udah harus mulai membangkitkan semangat mereka lagi gitu. Jadi boleh ya, tergantung mereka sukanya apa gitu. Ada yang suka mungkin main game bareng gitu, atau main apa gitu. Yang penting bikin mereka relax dulu gitu.
Oke. Yang penting kitanya juga perlu peka sebenarnya Mbak Eva ya Benar peka. dengan situasi tim. Oke. Nih sebenarnya pembicaraannya semakin menarik nih ya Mbak Eva ya, semakin panas juga nih. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin nih untuk rekan-rekan profesional yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe YouTube channel ini, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol like, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar untuk kami ya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasi atau lonceng agar selalu dapat notifikasi dari setiap video yang kami upload. Oke, kita lanjut nih Mbak Eva ke pertanyaan selanjutnya. Nih Mbak, peran apa sih Mbak sebenarnya yang dimainkan oleh tim leader dalam membangun tim kecil yang solid dalam proyek beresiko tinggi ini dan banyak berubah Mbak? Oke, kalau peran dari tim leader itu sendiri, menurut saya, karena saya ini sejauh ini masih manage tim kecil, jadi enggak tim besar. Jadi untuk sekarang sih peran dari tim leader itu adalah sebagai manager dan coach. Oke, sebagai manajer itu apa? Sebagai manajer itu artinya kita adalah orang yang bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi di tim, mulai dari kayak contohnya project planning, terus delegate tasks, decision maker, dan lain-lain gitu. Nah, sebagai coach sendiri adalah kita adalah orang yang membantu tim untuk berkembang, baik secara technical skill atau soft skill gitu. Caranya dengan memberikan mereka peluang untuk mengimprove skillnya mereka, atau juga dengan cara memberikan feedback performance secara reguler kepada mereka. Jadi mereka tahu nih kapan mereka lagi performance mereka itu seperti apa gitu. Apakah oke, apakah meet expectation atau above expectation atau enggak, seperti itu. Dan selain itu juga kita bisa memotivasi mereka untuk selalu semangat untuk mengerjakan tasnya, dan juga mendorong mereka untuk saling membantu satu sama lain, karena kerja sama tim itu penting banget ya untuk bisa membuat tim kita jadi solid. Oke, luar biasa. Oke nih Mbak. Nih, sebenarnya bagaimana sih Mbak tim kecil itu menghadapi potensi konflik atau ketidaksepakatan gitu ya Mbak dengan project owners atau stakeholders lainnya? Kalau konflik itu wajar ya, dimanapun kalau berteman aja kita pasti ada konflik ya, apalagi kalau di kerjaan. Jadi menurut saya konflik itu wajar terjadi gitu. Nah, bagaimana menghadapi potensi konflik itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga komunikasi dengan stakeholder gitu. Jadi kita harus menjelaskan kepada stakeholder apa yang menjadi concern kita, apakah ada kendala yang kita hadapi. Jadi stakeholder juga tahu nih dari sudut pandang tim itu kita lagi ada di fase apa, apakah ada kendala seperti itu. Yang kedua adalah kita juga harus mendengarkan masukan dari stakeholder. Kita juga harus mendengarkan apa yang stakeholder katakan, apa yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi objektif mereka. Jadi kita bisa lihat dari sudut pandangnya mereka gitu. Jadi kita nggak jadi marah ketika apa yang kita harapkan itu ditolak sama stakeholder, atau apa yang kita rencanakan itu ditolak sama stakeholder gitu. Jadi kita juga harus tahu nih dari sudut pandang stakeholder itu mereka objektifnya apa, seperti itu. Dan selanjutnya kita jangan juga menjanjikan hasil yang tidak realistis kepada stakeholder, karena ini bisa membuat konflik di kemudian hari gitu. Misalnya kayak ngerjain task itu normalnya 2 hari, tapi kamu bilang, oke, aku bisa ngerjainnya 30 menit, tapi nggak selesai. Ya kan kita kena marah. Apalagi misalnya stakeholdernya udah kayak menjanjikan sama customer seperti itu, kan nggak baik seperti itu gitu. Terakhir, ketika kita melihat ada konflik, itu kita harus secepatnya mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik stakeholder maupun tim gitu. Jadi jika konflik ini terus berlangsung dan tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi langsung, ada baiknya kita mencari moderator gitu. Jadi moderator ini adalah orang yang punya kemampuan
untuk membantu kita mencari solusi yang apa ya, solusi yang bisa mencakup kedua belah pihak, dari stakeholder, dari tim juga bisa satisfy sama solusi yang akan diberikan oleh mediator tersebut, seperti itu. I see. Ternyata moderator dalam perkonflikan itu juga penting ya sebenarnya. Ya penting. Timbang kita selalu bentrok, adu kepala, adu emosi gitu kan nggak baik kan, wasting time juga ya. Karena kan kita juga kalau udah konflik kadang nggak bisa pikir jernih ya. Sebaiknya kita cari orang yang kita anggap mampu sebagai mediator seperti itu. Iya betul. Oke. Nah, Mbak, ini kita akan memasuki pertanyaan terakhir nih ya Mbak ya. Iya, nggak berasa ya Mbak ya. Oke, ini Mbak, seberapa dekat seorang tim leader gitu ya Mbak dengan timnya, dan bagaimana cara agar kita nih gitu ya Mbak gitu sebagai leader tuh dekat sama timnya Mbak Eva sendiri gitu. Menurut saya seorang leader itu penting untuk dekat dengan timnya, baik di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan, supaya kita bisa membangun trust satu sama lain. Nah, caranya itu banyak ya. Kita juga pertama harus ngerti nih tim kita ini orang-orangnya seperti apa. Jadi kita bisa ada gambaran nih untuk PDKT sama tim itu tuh gimana gitu. Yang biasanya saya lakukan sih, yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik, yang lagi-lagi menjadi pendengar yang baik pada tim. Mau mereka sekedar curhat hal-hal yang lain pun, atau kayak mereka ngasih tahu, aku tadi nonton anime apa gitu kan ya. Aduh bagus, kita juga harus kayak involve into that conversation gitu. Jadi supaya ketika mereka ada masalah yang berhubungan dengan project, mereka tuh udah nggak sungkan lagi tuh cara komunikasi ke kitanya itu bagaimana gitu. Yang kedua adalah merayakan achievement-nya mereka. Kecil apapun itu, misalnya kayak mereka stuck sama, saya coding ya, mereka stuck tuh satu harian tuh gimana sih cara nge-resolve ini problem gitu. Jadi ketika mereka bisa gitu ya, kita sama-sama kayak celebrate gitu. Oh keren ya kamu gini, kasih komplimen gitu. Atau ketika mereka mengerjakan proyeknya dengan baik, kita bisa kayak keluar bareng, makan bareng gitu, untuk merayakan achievement itu gitu. Jadi apa ya, karena kadang kan manusia itu ya, tim itu tuh butuh pengakuan gitu ya. Kita pengakuan, jadi ada baiknya untuk selalu merayakan achievement dari tim kita. Case mungkin kalau yang terakhir adalah melakukan kegiatan bersama gitu. Jadi kalau kita sering melakukan kegiatan bersama di luar pekerjaan, itu bikin interaksi kita satu sama lain tuh nggak canggung di dalam pekerjaan juga gitu kan ya. Kalaupun kita tahu nih cara ngomongnya, cara berperilaku di antar tim ini bagaimana gitu. Ya caranya banyak ya, bisa kayak kita ngopi bareng, atau makan bareng, atau exercise bareng, olahraga bareng gitu. Atau juga kan kadang ada ya di company itu kasih time atau schedule untuk satu tim itu keluar untuk bonding ya, untuk bonding seperti itu. Jadi kayak di luar dari bonding company, kita juga bisa kayak bonding sendiri gitu. Mungkin kalau weekend, biasanya sih kita Jumat ya, kalau Jumat kan anak-anak mau pulang juga macet ya. Jadi ya, kita ngumpul bareng gitu, makan bareng, ngomong-ngomong sampai mungkin jam 8, jam 9, setelah trafficnya aman baru kita pulang, seperti itu. Oke. Terima kasih nih ya Mbak Eva sudah banyak sharing-sharing nih sama kita dan rekan-rekan profesional yang sudah menonton video hari ini tentang pengalaman project development yang fast-paced dan beresiko tinggi namun dengan project tim yang kecil ya Mbak ya. Semoga perbincangan kali ini dan video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional yang menontonnya ya. Dan juga saya mau mengingatkan kembali nih bagi rekan-rekan profesional untuk terus dukung kami dengan cara subscribe YouTube channel kami, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol like dan juga tinggalkan komentar untuk kami ya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar selalu dapat notifikasi dari setiap video yang kami upload. Segitu dulu dari kami, terima kasih sudah menonton video ini.
Sampai jumpa lagi di video Dynamic Talk selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Bye semua. Terima kasih. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.